Iya. Mau ngapain? Mau godin? Ini suaranya hilang yuk. Mau ngapain nih? Mau pulang mau bangun? Godin ya? Ayo. Saya baru tahu ternyata godin adalah suatu akronim dari apa coba? Godaan dini. Iya kan? Iya, godin itu ternyata kalau adalah Kang Alvin adalah akronim dari godaan dini. Masa iya sih? Saya juga baru tahu loh, yang padahal dari kecil kan saya nyampe di Citerema istilahnya ada apa kalian kalau makan siang-siang pas baru istilahnya apa? Enggak, mokel mah baru tahun ini. Kabadon ya? Kabadon. Nah, saya di Sukabumi itu biasanya pakai bahasanya godin. Godinnya saya baru tahu itu saya dari akronim godaan apa? Godaan dini, say. Godaan dini tapi lama puasa ya, bukan lama puasa. Bukan yang lain, apa lagi? Kan biasanya dini itu pernikahan dini. Oh iya. Jauh ya yang Kalau Diman apa bahasanya? Ngebadut? Itu nggak badut. Akronim juga? bahasa Sunda. Coba kita analis ya. Ngebadut. Badut itu? Badut. Kambing. Jadi kambing tadi. Badut. B buka. Badut B buka. A. Ayam. Orang tua. Ayo ya. Oke. Sekarang mokel lu. Iya, oke. Ada akronimnya lagi. Apa itu mokel? Ya, coba. Yang bisa jawab akronimnya mokel nanti dapat hadiah. Mokel apa itu? Lensa. Ayo. Mokel. Mokel. Ayo, kamu antar Mas siapa itu? Oh, Aika, Zulika. Ayo. Zulika. Bisa jawab nggak apa tuh mokel? Aika. Mokel. Itu tuh akronim ternyata. Ayo, kita belajar bahasa Indonesia dulu ya sebelum masuk. Hati-hati. Sini dulu, Kak. Nama dan kelas. Haikal kelas 11 coba. Cepat, mana suaranya? Oke, singkatan dari mokel, akronim dari mokel. Menolak kelaparan. Menolak kelaparan. Mokel itu adalah menolak kelaparan. Ternyata Baru tahu. saya baru tahu kemarin pas revisi esai, Bu, mau mokel, apa itu mokel? Menolak kelaparan aja, udah. Ini kan belum selesai. Ngaku, bulan ini, Mokel berapa kali? disaksikan oleh siswa solehan dan soleh udah berapa kali mokel? Dua. Apa yang ditepuk tangan itu? Wajib dan Penasaran ya? Tapi jualan. Penasaran nggak mokelnya apa ya? Coba ya. gacoan. Mokel hari pertama, hari keberapa puasa? Hari ke-13. Belum lama ya? Oh yang pas hari Senin, kenapa mokel? Mokelnya jam berapa? Pas pulang sekolah. Jam 12. Ya coy, sedikit lagi. Setengah hari. Bukanya pakai apa? Pakai kopi. Kopi. Hari kedua batal. Hari keberapa? Wah, kayaknya ada barengannya itu tahu ya. Nemenin ya. Barengan ya? Nemenin Apa? ya. Baru ya udah. Tiga Semoga doang. kita doain semoga Haikal sampai nanti hari ke-30 gak batal lagi, gak mokel lagi ya. Amin. Tepuk tangan buat Haikal. Nah, ngebahas mokel. Sebenarnya tema kita bukan mokel ya, itu adalah penjurusan untuk masuk ke tema kita. Tema kita
Sabar. Temanya adalah film, judulnya Finding Dory. Tahu Finding Nemo? Yang keduanya kan Finding Dory. Temanya adalah salah satu karakter iklan paling besar. Nah, nama pausnya di situ siapa? 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 Ayo, itu tema kita hari ini. Namanya apa? Itu kalau kita langsung dapat hadiah ya kan? Apa ya? Langsung dapat hadiah, ayo. Dia apa ya? Tema kita, kasih searching ya, kasih searching. Ayo, Finding Nemo. Yang dia Finding Dory, yang dia terperangkap di perangkap itu apa namanya? Kalau berenang besar itu banget. Ada yang tahu nggak? Bukan. Dia adalah seekor paus hiu. Ayo, namanya apa? Destiny. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Anda. Destiny artinya apa, Pak Afif? Destiny apa? Ada yang tahu? Apa Destiny? Destiny apa? Siapa yang tahu? Destiny itu apa? Destiny itu apa? Takdir. Destiny itu takdir kan? Bukan. Takdir itu apa artinya? Takdir. Takdir kan? Iya, makanya saya tuh nyari apa nih yang Destiny itu takdir. Kira itu sama kayak destination gitu. Destination. Destinasi. Destinasi. Iya, itu teman-teman. Oke, kita hari ini akan membahas tentang takdir. Sebelum kita lebih jauh mencari tahu apa sih jenis-jenis takdir, kita cari tahu dulu apa itu arti takdir, Kak Mariam. Takdir ya. Ada yang tahu takdir itu apa? Pernah dengar nggak kata takdir, teman-teman di sini? Biasanya kan, kenapa lu kok gini-gini takdir? Oh iya, kayaknya misalnya tadi, kenapa sih lu kok mokel kemarin? Udah takdir. Udah takdirnya kayak gini. Ya kayak Takdir itu apa sih? Takdir itu kalau di Islam istilahnya bukan takdir ya. Kan kita di sini yang ada di sini insyaallah muslim semua kan? Muslim. Takdir kalau di Islam itu apa sih sebutannya? Ada yang tahu? Iya benar. Salah satu di rukun iman yaitu apa? Yang terakhir apa? Agak barusan dari sana ada. Qadar, benar. Qadar dan qadar itu takdir ya bahasa Indonesia. Takdir itu apa sih? Takdir itu artinya sebenarnya secara bahasa itu ketentuan Allah terhadap semua makhluknya. Nah, semua makhluknya itu berarti siapa? Siapa apa aja makhluk Allah? Manusia, hewan, malaikat, dan pokoknya semuanya yang ada di dunia ini itu semuanya adalah makhluk Allah. Dan Allah ketika nyiptain sesuatu, misalkan contohnya aja nyiptain manusia, Allah bukan nyiptain manusia gitu aja, tapi nyiapin juga ketentuan-ketentuan yang melekat di manusia tersebut. Kapan dituliskannya takdir? Ada yang tahu pernah dengar? Takdir itu ditulisinnya di mana? Iya ya. Iya, ada yang bilang kayak gitu. Menurut dalil ketika 4 bulan ya. Nah, 4 bulan di dalam rahim, ditiupkannya ruh ke dalam jasad ketika di dalam rahim. Nah, dituliskannya juga takdir. Makanya takdir itu udah ada sejak manusia sebelum dilahirkan. Itu takdir. Iya, semuanya sudah tertulis. Kita hari ini sanlat, kalian sekolah di SMA Negeri 1 Citerep semuanya itu sudah tertulis di mana? Di Lauhil Mahfuz gitu. Berarti kalau misalnya sudah tertulis atau sudah ada di Lauhil Mahfuz itu, kita nggak bisa ngubah itu dong? Nah, kalau kayak gini mungkin Pak Arif juga tahu sih. Nah, gimana tuh coba? Bicara kita bisa merubah takdir apa enggak ya? Soalnya aku nggak mau, pokoknya kalau kata takdir aku SMA sih satu Citerep, aku nggak mau. Aku main di Bandung. Gimana? Jadi ubah. Cik. Oke, secara takdir itu ada 2 macam teman-teman. Ada yang tahu apa macam takdir? Iya, benar tuh. Apa? Takdir mubrah dan takdir mu'alaf. Ada berapa teman-teman? Ada 2? Ada berapa? Ada 2. Yang pertama takdir Mubrah. mubrah, yang Yang kedua kedua ada takdir mu'alaf. Pengertiannya apa? Pertama, takdir mubrah. Takdir mubrah itu yang takdir
yang benar-benar sudah ditentukan, tidak bisa diubah. Meskipun manusia semaksimal mungkin itu berusaha, itu tidak bisa berubah. Seperti contohnya apa? Kematian. Apalagi? Jodoh. Apalagi? Apa? Bencana. Bencana itu nggak bisa diubah. Kayak ada gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Kalau lahir itu ngobrol nggak sih? Nah, termasuk lahir yang kita kabar itu adalah takdir ngobrol. Itu nggak bisa diubah. Kita bisa tidak tentuin. Wah, saya pengen lahir di tanggal cantik nih misalkan 02/02/2022 misalkan. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Jadi kelahiran kita itu udah tertulis di lauh mahfuz dan itu tidak bisa diubah. Mubrah. Itu mubrah. Tidak bisa diubah. Apapun yang terjadi tidak bisa diubah. Iya. Betul. Atau yang berkaitan dengan kelahiran, ada gak sih orang yang misalkan insecure itu atau gimana ya? Mungkin kehidupan keluarganya ada yang kurang harmonis sampai kenapa aku dilahirin di keluarga ini? Iya. Pengen banget deh jadi anaknya Nagita Slavina biar langsung auto kaya misalkan gitu. Jadi anak Raffi Ahmad bisa kecil langsung jadi artis. Itu nggak bisa ya? Itu nggak bisa. Kita nggak bisa request. Kita masih ada di alam ruh nih. Kan manusia itu sebelum lahir di alam ruh dulu ya. Iya. Ah, pas di alam ruh kita request kalau ya Allah pengen dong lahir dari rahimnya siapa sih orang kaya sih? Ya misalkan itu ya Gigi lagi Gigi. Pengen dong lahir dari rahimnya Gigi, Nagita Slavina biar langsung jadi artis, lahir masih bayi langsung jadi artis. Gak bisa. Lahir mah termasuk takdir apa? Mubrah. Tapi kalau misalnya zaman sekarang tuh kan ada yang namanya sesar, ya kan? Nah kita tuh nggak bisa nentuin kan anak gua harus lahir di tanggal cantik 7/7/2027. Itu termasuk menyalahi takdir kah atau memang tertakdirkan kayak mana? Nah lo. Gak tahu gua Pak Habib tadi yang jawab. Kalau sesar itu kan bagian prosesnya Bu. Iya, betul. Proses melahirkan. Kita coba sekarang saya mau nanya Bunia. Bunia selaku perempuan. Bunia mau nggak dilahirkan dengan proses sesar? Saya dilahirkan dengan Bunia lahir nih, mau punya anak. Bunia mau nggak prosesnya melalui sesar? ada beberapa ibu yang sudah merencanakan untuk sesar. Nah, Ini ada beberapa ibu yang, aduh gua nggak mau nih ngerasain sakitnya melahirkan, jadi mau langsung sesar aja. Gitu. Itu ada. Gitu. mungkin karena kan setiap sesar itu kan pasti ada penyebabnya ya. Kenapa sih ibu ini melahirkannya harus proses dengan sesar? Mungkin itu udah takdir Allah kalau dia melahirkan dengan cara sesar. Berarti itu udah tertulis di Itu udah tertulis. Karena kan termasuk dari temanya itu adalah kelahiran. Terus kayak contohnya lagi nih kan yang foto tuh baru keterima SNBP kan, abis keterima di IPP alhamdulillah. Semoga teman-teman yang kelas 10, kelas 11 juga nanti akan menyusul ya menerima SNBP ya. Nah, seperti contohnya Rita ini kan sekarang sudah diterima di IPB ya. Jurusan apa kan? Jurusan manajemen keluarga dan konsumen. Ilmu keluarga dan konsumen. Itu belajar apa sih kalau aku? Belajar tentang keluarga, tentang konsumen juga, tapi nanti akan menjurus kepada bagaimana pertumbuhan si anak, bagaimana si konsumen itu gitu. Jadi sebenarnya nantinya kan ada dua macam keluarganya, Iya. konsumennya. Jadi ada dua macam topik fokusnya gitu ya. Nah, kita diterima di IPB ini takdir apa tuh? Maksudnya? Nah, ini masuk takdir yang kedua Bu. Oke. Takdir yang kedua yaitu takdir apa tadi? Mu'alaf. Takdir mu'alaf. Takdir? Mu'alaf itu adalah sebuah ketetapan, tapi itu bisa diubah sesuai dengan ikhtiar manusia. Contohnya seperti halnya Rintan pengen masuk, pasti kan sebelum masuk IPB Bener banget. itu kan Belum usah tapi deh. Gue tangkap nih. Udah ketangkep. Ya coba ceritain dulu gimana tuh kayak mana. Jadi gini, dulu tuh sejak awal banget SMP, aku tuh melihat Bu Retno adalah sosok yang luar biasa. Tahu Bu Retno tuh siapa? Tahu. Siapa tahu kan Menteri Luar Negeri? Oh, Bu Retno bener nih. Oke. Saya kira mesti ganti daret loh. Oh, Bu Retno menarik kata saya gitu kayaknya. Bukan. Nah, aku mencari tahu bagaimana caranya untuk bisa jadi Menteri Luar Negeri juga. Nah, salah satunya kalau misalkan kita ingin kuliah
UI. Di IPB nggak ada, bukan? Apa? Di UGM. GM. Dia HI-nya tertua dan rektornya yang paling pertama di Indonesia itu ada di UGM. Oke. Makanya pada saat visit kampus di sana, aku kan tertarik banget dengan HI-nya. Tapi, dan ada fun fact. Aku bilang ke ayah dan mama, karena ada dua tante dan omangku yang sudah masuk IPB dan lulusan sana, aku bilang aku gak akan masuk IPB. Gitu. Kamu bilang gitu? Iya, Aku gak akan masuk IPB. Why kamu ngomong kayak gitu? Kamu gak mau sama kayak mereka gitu? iya aku gak mau sama kayak mereka dan aku berpikir bahwa kayaknya tidak ada jurusan yang masuk ke aku gitu loh. Tapi ini mungkin tidak mengenai takdir. Sekuat apapun aku berusaha kayak aku menyangka aku tidak mau masuk IPB gitu loh. Karena aku tuh gak mau deket. Ini jauh. Iya. Kayak ngerasain dunia luar gitu ya. Pengen nyobain ngekos ya? Tapi juga mau lagi tapi juga ngepak ya. Lanjut, yuk. Kayak di UGM ini awalnya sih karena SNM itu harus realistis, jadi aku ya sudah aku sudah dengan takdir. Tapi aku mau coba di Utidan. Utidan? Iya, Utidan itu katanya ada. Tapi pada saat aku pendaftaran tiba-tiba Utidan gak buka HI. I see. Makanya pada saat konsulat di Budin untuk kesekian kalinya, Budin bilang kayaknya peluang kamu ada di kakak Lintang gitu kan. Terus aku kayak, kenapa harus di kakak jauh banget? Karena aku bilang, minimal komunikasi deh bu, karena aku gitu kan. Terus kata harus gini, tapi peluang kamu ada di sana Lintang. Aku sayang kalau misalkan aku mau ambil fisika komunikasi, karena nilai aku masih tinggi gitu loh. Iya, Dibanding kamu bisa ngambil jurusan lain yang lebih tinggi. Iya. Masih gitu. Dan di IPB itu kata Bu ini alumni itu masih di bawah aku nilainya. Jadi kemungkinan kalau aku langsung di sana aku bisa terima. Oke. Dan ternyata iya. You take the choice. Iya. Bener nggak takdir program? Maaf ya. Benar, itu adalah mualaf takdir yang mana bisa diatur sesuai dengan ikhtiar manusia. Seperti yang kita misalkan malas belajar, kita berubah nih, akhirnya kita jadi rajin belajar dan kita mencapai target yang sudah kita targetkan. Seperti halnya Lintan tadi, Lintan awalnya kan UGM, tapi karena ada yang peluang, akhirnya memang IPB dan Lintan berusaha kan pasti berusaha dan berikhtiar untuk gimana caranya biar lolos ke IPB untuk kakak itu. Akhirnya alhamdulillah bisa lolos. Ya kan, memang setuju banget. Karena apa ya, kalau aku menyangka apapun, misalnya IPB aku nggak mungkin, IPB aku juga bisa. Tapi pada saat aku mendaftar, aku tidak mungkin langsung lolos begitu aja. Ada harapan kayak, oh ya udah kalau misalnya aku bilang kalau mau gini, ya Allah kalau misalnya kayak nangis. Belum diceritain udah nangis ya? Belum diceritain nih ya? jauh dan tidak diizinkan aku oleh ayah dan mama karena dia kan wilayah apa namanya bermasalah gitu ya, perbatasan ya. ya aku gitu. Nah tapi setelah aku analisis lagi
Kata Rasul juga kan apa? Ada yang tahu hadisnya? Ridhollahi fi ridho walidi. Ridhonya Allah ada di dalam ridhonya kedua orang tua. Begitupun wasuhtullahi fi suhtil walidi. Murkanya Allah ada di dalam murkanya kedua orang tua. Makanya benar banget tadi kayak Rintan. Kalau orang tua gak ridho ya kita gak boleh maksain. Gitu. Sedangkan kalau orang tua kita udah ridho berarti otomatis Allah juga ridho ya, kita biasa aja gitu selama itu baik. Contohnya saya aja ya. Saya pas dari mulai kecil kan saya SD di Sukabumi, terus langsung ke pesantren di Jawa Timur di Ponorogo, habis itu kuliah. Walaupun ada satu hal yang gak boleh ditiru dari saya, yaitu saya mah kurang punya kemauan sendiri. Itu gimana ya udah gimana ayah aja, ya udah gimana ibu aja. Nah itu kan jangan ditiru ya sebenarnya. Ya, kayak misalkan habis lulus SD nih saya ditanya ya sama ayah, apa di sekolah di mana gitu kan, mau di mana gitu. Aku sekolah di mana, kata saya ada, gimana ayah aja, ya udah pesantren ya, boleh gitu. Terus pas kuliah juga, mau kuliah di mana, gimana aja. Oh yaudah UIN ya, jurusannya apa ya, gimana ayah aja, yaudah PAI ya, jadi ustad. Oh yaudah gak apa-apa deh, bismillah. Tapi walaupun itunya jangan ditiru ya, saya nggak punya kemauannya, itu jangan ditiru. Kalian harus punya kemauan sendiri, tapi didukung dari ridho orang tua. Tapi ini saya menitik beratkan tentang ridho orang tua. Dengan ridho orang tua gitu aja, saya begitu lurusnya perjalanan hidup gitu loh. Saya dulu pas habis, kan di Pondok saya gak ada, kurikulumnya beda ya. Gak ada ujian, gak punya, apa sih namanya? Nomor NISN. Gak punya NISN. Jadi masuk ke kuliah itu cuma bisa lewat mandiri. Terus emang rencananya mau kuliah di Bandung. Pas suatu hari saya lagi emang mau keliling Bandung doang sama orang tua, sama ayah, sama ibu, sama adik, buat nyari kampus, mau lihat-lihat dong sebenarnya, gak bawa ijazah, gak bawa apapun, gak bawa berkas. Tiba-tiba lewat di Cibiru, lewat depan UIN Bandung, ngeliat, itu lagi apa, ada rame. Coba lihat, pendaftaran ya ayeuna. Pendaftaran sekarang, serius. Udah daftar aja, foto di situ, ijazah belum bawa, boleh nanti aja ya pas tes, gitu. Ternyata boleh, tapi alhamdulillahnya mungkin ya karena emang ridho orang tua tadi adalah ridho Allah juga, maka itu benar-benar mudah gitu. Selain itu juga kerja juga kayak gitu. Ketika saya ngeliat beberapa teman kuliah yang sekarang mungkin ya belum kerja, walaupun apa ya, titik kesuksesan itu beda-beda ya, kan harus PNS juga. Kan saya di sini sebagai PNS. Ketika itu yang keterima, walaupun yang ikut tes dari teman kelas itu banyak, tapi mungkin ini lagi-lagi saya tentang ridho orang tua. Kenapa? Karena pas saya milih tempat buat dipilih pas PNS, kan PNS itu gitu ya, ada portalnya, terus milih mau daftar di mana, ngajarnya. Pas itu 2019 gak ada formasi guru di Sukabumi. Kan saya orang Sukabumi ya. Di Bandung juga gak ada. Tadinya saya pengen di Bandung, soalnya udah banyak teman kan ya. Kata saya, aduh ini di mana ya? Nah, balik lagi saya konsultasinya ke ayah. Adanya Bogor sama mana ya? Paling dekat Bogor. Terus Bogor itu yang dibuka tuh ada Citerep, Babakan Madang, sama Gunung Putri, SMA 1 tiga-tiganya. Terus saya nanya, saya searching di Google Map, kan cuma nyari infonya di Google Map. Saya liatin, ya ini foto-fotonya di Google Map. Kata ayah teh, oh ini Citerep. Alasannya masjidnya gede gitu. Ya walaupun alasannya kayak gitu ya, tapi ini secara tidak langsung itu ridho orang tua. Sehingga yang ajaibnya tuh ketika itu tuh guyurnya ikut gak tes yang 2019? Ikut, dan kalau susah. Pas itu teh, tahu gak passing grade-nya diturunin sama pemerintah. Nah itu teh saya inget banget ya, saya sama teman kuliah bertiga tes di Bandung, gak lulus passing grade. Habis itu ya udahlah agak keterima, makan-makan tuh bertiga di bakso Pujangan ya. Makan-makan bertiga, ya udahlah ini perayaan ketidakberhasilan kita. Perayaan ketidakberhasilan. Tahunya takdir Allah gitu ya, takdir Allah. Mungkin atas ridho orang tua juga, dibantu orang-orang lain yang sama juga. Akhirnya tiba-tiba passing grade-nya turun. Yang akhirnya saya gak masuk, jadi keterima di sini, alhamdulillah. Gitu. Ridho orang tua banget. Aneh banget sih sebenarnya passing grade tiba-tiba turun tuh aneh banget. Iya kan, soalnya tahun sebelumnya gak ada. Sebelumnya, setengahnya gak ada lagi bener-bener. Gak ada penurunan passing grade. Jadi kalau kita mau lulus CPNS, PNS itu ya, passing grade kan tinggi banget ya. Emang tahun 2019 saya juga ikut itu tuh passing grade tinggi banget, sampai kata saya, ya Allah kok tinggi banget nih passing grade gitu kan. Terus tiba-tiba turun passing grade-nya tuh banyak banget yang lolos termasuk Amadel. Dan kalau saya lihat itu mereka adalah orang-orang yang berbakti pada orang tuanya. Tapi Bu, insya Allah kalau ada tapi kasus aku berbeda. Jadi meskipun aku udah diridhoi oleh ayah, oleh mama, karena alasannya gini, kalau misalkan aku masuk Tuhan, otomatis aku bisa masuk asramanya. Dan meskipun aku dilepas oleh ayah dan mama, tapi setidaknya ayah dan mama percaya. Dan
keempat, kamu Dede. Aku Dede kedua. Iya, iya, sorry. Kalau aku kalau bilang dia cuma lagi deh, sampai akhirnya baru bangun tidur baru kan habis sholat subuh tidur lagi kan jangan tidur lagi. Terus lagi buka dibangunin, deh mama masih gak ya ganjel. Coba dicek lagi pas dibuka, tuh udah itu bangun tidur kan, makin itu kan baru bangun tidur musik itu kan jadinya insomnia darah aku naik itu kan jadinya darah aku naik, jadi darah lagi kamu. Sampai akhirnya pas dibuka, pas aku cari, namaku gak ada. Itu takdir. Tapi kan, percayalah karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah sutradara terbaik dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Setuju. Karena kata bentar. Ayat ya ini mah ya. Kalau salah gak tahu ayat, gak tahu hadis, tapi insya Allah ayat sih. Kata Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Artinya apa? Asa an takrahu syai'an bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu teh baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an dan bisa jadi kamu senang akan sesuatu wa huwa syarrul lakum padahal itu teh buruk bagi kamu. Maka saya sering kayak gitu ya. Misalkan dulu pas saya dekat sama cewek gitu kan. Masya Allah. Pernah ada. Tapi jangan diikutin ya, walaupun saya guru PAI, tapi saya guru PAI belangsat. Biasa saya teh cilok mulu pas kakaknya cilok kan. Tapi itu hati-hati ya kalau kuliah anak kakak itu luar biasa. Nah itu pas itu kan saya udah deket sama cewek. Tapi saya insya Allah walaupun deket sama cewek bukan niatnya buat main-main, emang pengen sampai nikah gitu ya. Sampai saya kenalin ke orang tua. Ketika ketemu teh apa ya respon orang tua teh kayak tidak begitu. Ya gitu lah. Makanya kalau ditanya Pak Badal kriterianya apa sih? Saya mah apa aja, orang tua yang susah. Nah itu balik lagi. Iya, gitu gimana orang tua. Tapi ya kalau ya nggak mungkin kan saya nyanyiin lagu mahal ini apa? Melawan terus. Iya. Melawan terus. Tapi ku tak mampu melawan restu. Gitu kan ya? Nah gitu. Tadi apa ya? Ridho. Bisa jadi saya senang ke dia, tapi sebenarnya itu bukan yang terbaik buat saya gitu kan. Bisa jadi asal atau ibu sehat, bisa jadi saya senang sama dia, ngotot pengen nikah sama dia. Taunya ketika maksain kehendak kita tentang ridho kedua orang tua, pasti tentang ridho Allah juga. Nah bisa jadi ketika itu terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Soalnya gak banyak kan ya? Gak banyak, gak sedikit. Gitu banyak kasus-kasus yang nikah, misalkan orang tuanya gak ridho, akhirnya rumah tangganya gimana gitu kan ya. Itu makanya saya tega paling enggak mau ngelawan ridho orang tua. Saya juga punya cerita fun fact, tapi ini saya ceritain sebenarnya di kelas 11. Ini balik lagi, saya juga penganut ridho mama, ridho Allah ya. Jadi waktu itu saya sidang skripsi, pasti ada yang udah pernah dengar. Saya sidang skripsi, lalu saya kebagian C, sama aja lah ini aja. Iya. Nah, lalu saya kebagian 3 dosen, 3-tiganya killer. Hari H, jam 7 pagi, saya nyampe ruang sidang, 3-tiganya killer. Lalu saya telepon mama saya. Ma, Teteh takut, 3-tiganya dosennya killer. Tapi siapa? Nggak ada. Ma, Teteh takut, 3-tiganya dosennya. Ma, Teteh takut, 3-tiganya dosennya killer. Gimana ya, Ma? Teteh bisa nggak ya, Ma? Kan Teteh bikin skripsinya sendiri, tapi tetap aja Ma, dosen itu tuh dimana detail. Harus ada sumber bukunya, ini harus dibuka, kalau ada ditentuin. Ya udah, Mama doain semoga Teteh lancar. Jam 10 saya akan dipanggil ke ruang sidang. 2 dosen yang killer itu mendadak tidak bisa menguji. Jadi kemarin gak sama lu. Satu orang tapi diganti dosen ganti kayaknya. Jadi 2 orang dosen killer itu tiba-tiba tidak bisa menguji. Yang satu kedatangan tamu dari Malaysia, yang satu adalah keluar ke kampus lain. Jadi kayak yang wow, mama gue. Ya, ridho mama tuh kayak bener-bener dari situ saya semakin yakin apapun yang saya lakukan, saya harus minta ridho mama saya. Iya, betul. Apapun, itu masih pernah Iya, bicara ridho orang tua. Kalau saya kebalikan dari Bang Adel. Kalau Bang Adel kan nyerahin semuanya orang tua. Kalau saya orang tua nyerahin saya semua. Bicara cerita saya, fun saya sekarang menjadi guru bahasa Inggris. Tapi backgroundnya itu panjang sekali.
Dari sekolah, dari zaman sekolah SMP, SMA, itu saya paling gak bisa bahasa Inggris. Waduh. Jujur, ini benar, honestly, saya paling gak bisa bahasa Inggris. Silakan tanya Mbak Mida mungkin. Dulu saya sekolah di sini, di SMA 1 Sidoarjo, dan saya paling gak bisa bahasa Inggris. Saya dulu ketua kelas. Kalau Mbak Mida, apa-apa tuh pasti nanya ketua kelas dulu. How about you okay? Misalkan, how about you okay? Saya tuh gak pernah bisa jawab. Setiap yang dia nanya itu saya nggak pernah jawab, dan saya pasti nggak bisa. Dan perjalanan saya cerita tentang kuliah, saya ikut SBMPTN, saya ngambil psikologi. Psikologi dulu di apa namanya di Jogja, UNY, bukan UNY, lupa saya. Psikologi sama yang olahraga di UNJ. Olahraga di Iko ya. Dan di situ saya SBMPTN saya nggak lolos. SNM saya nggak dapat kesempatan, SBMPTN saya tidak lolos. Dan akhirnya saya nggak putus semangat dan saya diserahkan ke orang tua, nanya gimana ini nggak lolos. Dan akhirnya silakan kalau mau ikut lanjut kuliah silakan cari kuliah yang kamu minat. Akhirnya saya ikut kedinasan. Ikut kedinasan. Di mana? Itu di Bogor, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Sekolah Tinggi Sandi Negara. SPSN itu di Ciseeng Bogor. Itu ada 8 proses tahapannya. Ada 8 tahapan untuk lolos ke SPSN. Dan dari 3.000 peminat, itu saya sudah sampai ke tahap kelima. Dari ada berapa tahap? Ada 8 tahap, saya udah sampai setengahnya lebih gitu ya. Udah dari 3.000 itu tinggal 300. Dari 3.000 tinggal 300, Masya Allah. Terus? Tahap kelima itu tahap interview. Dan tahu apa? Saya interview bahasa Inggris. Waduh. Saya interview bahasa Inggris dan saya paling gak bisa bahasa Inggris. Dari SMA itu paling gak bisa bahasa Inggris. Saya interview bahasa Inggris, suruh kenalan pakai bahasa Inggris, suruh cerita pakai bahasa Inggris, saya nggak bisa sama sekali. Tapi Pak Afif nggak pernah, maksudnya Pak Afif nggak tahu gitu tahap itu tuh masih bakal di-interview pakai bahasa Inggris gitu. Tahu ada interview, cuman nggak tahu kalau pakai bahasa Inggris. Oke. Pas di interview gimana? Pas di interview saya cuma ngenalin nama doang. My name is Muhammad Ali Madali, bukan tolongnya Afif dan story-nya saya nggak tahu. Where are you coming from? Oke. Saya tanya, ya. Itu dari situ saya gagal. SPSN Sandi Negara tahap kelima gagal di bahasa Inggris. Tahap kelima, kata kuncinya tahap kelima gagal di bahasa Inggris. Dan saya, karena saya nggak mau gap year, saya nggak mau kuliah tahun depan. Akhirnya saya nyari-nyari lagi dan kebuka jalan ada sekolah tinggi. Saya swasta, saya tidak kampus di negeri karena pendaftaran udah tutup, tapi saya tetap mau kuliah. Akhirnya saya nyari informasi dan saya dapat info kalau bahasanya dibuka beasiswa di Sekolah Tinggi Bahasa Asing STIBA Jakarta. Dan di situ hanya ada satu jurusan yaitu bahasa Inggris. Dan kalau apa? Saya itu bimbang. Saya bimbang banget antara ngambil atau enggak. Karena saya bukan saya banget gitu saya di bahasa Inggris. Emang jauh banget sih. Jauh banget. Psikolog, olahraga, kedinasan tapi jauh banget. Jauh banget. Tapi saya nggak mau, saya nggak kuliah atau gap year. Akhirnya setelah nanya ke orang tua, setelah saya juga pikir panjang, akhirnya saya ambil kesempatan itu dan saya langsung ke kampusnya dan saya langsung tes untuk mendapat beasiswa itu. Alhamdulillah. Dan di tes itu saya punya cerita juga. Jadi gak langsung ke kampus gitu, ada perjalanan. Saya nggak tahu rute ke Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Entah itu pakai kereta atau pakai motor. Pakai motor dan cuma panjang, ada sekitar 1,5 jam gitu. Terus ada pakai bus. Saya dikasih taunya pakai kereta. Akhirnya saya ke stasiun Cibinong. Ternyata tes itu jam 8. Saya ke stasiun Cibinong jam 7. Dan ternyata di stasiun Cibinong itu yang arah ke Jatinegara itu berangkatnya jam 8. Akhirnya saya bingung dong, masa iya jam 8 baru berangkat? And then saya balik lagi
balik lagi ke Jagorawi. Ternyata di Jagorawi itu ada langsung bis menuju ke Jatinegara. Alhamdulillah jam 7:30 lewat, saya tuh di tengah jalan deg-degan, saya sambil baca zikir. Ini keburu apa enggak tesnya gitu. Alhamdulillah ternyata sebentar, setengah jam doang nyampe ke Jatinegara, ke kampus saya. Udah jam 8 tepat saya masuk, itu baru dikasih kertas. Akhirnya saya dites di situ, tes pelajaran umum dan juga tes bahasa Inggris. Tes berjalan, meskipun ada kesulitan saya tetap jalanin, dan setelah ada pengumuman alhamdulillah saya lolos. Jadilah Pak Habib yang sekarang. Asik bro. Tapi saya panjang Bu. Selama kuliah itu saya masih nggak bisa bahasa Inggris. Tapi banyak dulu sih Pak Habib. Dari semester 1 sampai semester 3. Dan tahu kenapa? Karena dosennya itu selalu pakai bahasa Inggris, full Inggris di kelas. Mungkin kalau saya kasar, saya paling bodoh di kelas itu yang nggak bisa sama sekali bahasa Inggris. Teman-teman saya itu udah pada jago, udah pada ngambil di pare beberapa bulan, terus emang dasar Inggrisnya udah pada jago. Saya udah paling nggak bisa. Saya di kelas tuh ngomong, saya menulis bingung menulis apa. Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Dan ada satu dosen juga yang dari orang Inggris asli, itu dia ngomongnya lancar banget kan. Terus aksennya juga British. Waduh. Itu saya dari semester 1 sampai semester 3 itu bingung. Saya nggak tahu harus apa. Satu jalan saya nggak boleh putus asa. Saya harus tanggung jawab. Saya udah ngambil pilihan ini, saya harus tanggung jawab. Saya sama sekali nggak pernah izin. Maksudnya nggak pernah bolos. Saya selalu rajin masuk. Kalau ada ujian, meskipun saya nggak bisa, tetap diisi. Alhamdulillah setelah sampai berjalannya waktu, saya di semester 5 itu sempat putus asa. Saya mau keluar istilahnya. Putus asa karena udah nggak kuat, materinya udah semakin susah dan dosennya udah makin killer. Saya udah mau putus asa, tapi disemangatin lagi sama orang tua sama teman-teman saya di jalan. Dan sampai ke skripsi itu saya sidang menggunakan bahasa Inggris dan juga skripsinya pun pakai bahasa Inggris. Meskipun di situ emang saya belum mahir, dan alhamdulillah semua lancar. Saya nggak ada yang namanya matkul ulang matkul, itu saya nggak ada. Alhamdulillah IPK saya pun bisa dibilang cukup besar. Itu takdir. Saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi Allah takdirkan di bahasa Inggris, dan sampailah sekarang bertemu dengan kalian saya mengajar bahasa Inggris. Masya Allah. Itu yang namanya takdir mu'alaf. Oke, kita udah asik banget ngobrol nih. Saya pengen dengar juga dari teman-teman dong. Any question, ada pertanyaan atau ada yang mau berbagi cerita tentang takdirnya yang luar biasa? Ayo boleh. Dari pojok kanan, pojok kiri, dari depan boleh, dari belakang kalau boleh. Oke, siapa yang mau cerita tulis dari your story, please. Ya boleh yang mau berbagi cerita atau mau memberikan pertanyaan seputar takdir atau seputar apapun ya, karena kita ada di ngobrol asik bersama Ustaz Fadil. Oh baik. Oke, bareng-bareng. Jadi kalau apa? Ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya, saya mau nanya. Ada yang mau saya nanya? Ayo, ada yang mau nanya? Pojok sana ada yang mau nanya, itu dia ngacung-ngacung. Ini nggak ada yang mau nanya nih, yakin nih? Ada yang mau bertanya? Ada? Oke. Iya, kamu kenapa mau nanya apa? Ada lagi dulu, ada dulu. Ada? Nggak ada? Ada Ipeng sana Ipeng. Kenapa? Mau nanya apa? Atau mau berbagi kisah tentang story takdirnya? Boleh. Ada? Nggak ada? Nggak ada nih kayaknya yang mau nanya. Apa kita aja yang nanya ya? Iya, kita aja yang nanya nih kayaknya. Bang Adel mau ngasih pertanyaan nggak? Saya nanya deh. Saya pengen punya absen siswa dulu, ada nggak? Banyak dulu. Saya pengen punya absen siswa dong, ada nggak? Jadi kayak tanggal berapa, nomor berapa langsung sebut gitu.
sesar sampai tadi mencapai kesuksesan dengan caranya masing-masing ya. Semua orang tuh pasti punya kesuksesan dengan caranya masing-masing, dengan naskahnya masing-masing, dengan kisahnya masing-masing, dengan story masing-masing. Terus saya mau ke masalah percintaan nih. Biar segar. Kalau jodoh itu kan berarti masuk ke takdir mualaf ya? Mudrahnya tidak bisa diubah. Iya. Bunyinya nyambung sama yang ada di pikiran saya. Sekarang pertanyaan saya gini, jodoh itu kan maksudnya secara takdir mudrah. Iya. Tapi ada peribahasa yang bilang kalau kita baik, jodohnya itu pasti yang baik juga. Kalau kita buruk, pasti jodohnya yang buruk. Bagaimana tanggapan ada peribahasa seperti itu? Bagaimana? Bagaimana? Karena kan katanya jodoh itu adalah cerminan kita kan. Sering banget jodoh itu cerminan diri sendiri. Iya. Tapi sedangkan jodoh itu adalah takdir mudrah, itu udah diatur. Berarti walaupun kita nanti berusaha menjadi yang baik, kalau jodoh kita di atas sana adalah orang yang kategorinya misalnya tidak baik gitu. Iya, seperti apa? Itu kan nanti bukan cerminan kita Bang Adel. Gimana? Nanti Bang Adel kalau bahas kayak gini mau itu dunia. Tapi aku bingung deh tentang peribahasa itu sebenarnya udah aku menanyakan sejak aku pengalaman. Kalau misalkan filosofi dari cermin itu bisa jadi memang sama dengan kita atau yang ini mau kita kebalikan. Iya, that's the point. Bener dong, cerminan diri kita berarti bukan berarti dia itu adalah yang sama persis dengan kita, bisa jadi yang minor kebalikan dari kita. Iya gak sih? Berarti gimana? Ini butuh Aduh, gak tahu ini Teh. Saya tidak berpengalaman dalam hal ini ya. Saya dari segi dalilnya aja sih. Kalau tentang itu, tentang ya cerminan-cerminan itu sebenarnya bukan peribahasa ya. Itu ada di ayat Al-Quran. Apa sih ayatnya? Laki-laki yang baik. Wasolihuna lisolihat wal mu'minun yang mu'minat. Nah itulah pokoknya dipasang-pasangin kayak gitu. Itu maksudnya cerminan kayak gitu. Kalau ayatnya kayak gitu. Tapi bisa jadi kalau diartikan cermin kayak gitu. Karena cermin kan bukan berarti tangan kanan kita di sana, tangan kanan kita kan di cermin kebalikannya. Ya kan mirror. ya berarti bisa jadi juga misalnya kita bertemu yang tidak baik, tapi karena dia bertemu dengan kita, maka kita berdua akan bersama-sama menjadi yang baik gitu. Ya kan? Bisa jadi kayak gitu juga. Karena pernikahan itu bukan kegiatan satu hari ya. Itu adalah suatu ibadah yang berproses sampai akhirnya nanti bareng-bareng di surga, amin. Ya kan kayak gitu kan ya. Nah, berarti bisa jadi yang baik dan yang baik itu benar-benar yang baik dan baik yang dengan yang baik, tapi bukan saat bertemu, tapi ketika nanti mencapai garis finishnya bareng-bareng sama-sama baik. Itu sama luar biasa ya. Iya bisa jadi. Masalahnya saya ngomongin percintaan, tiga-tiganya belum ada yang nikah, belum ada yang punya pacar, tiga-tiganya. Belum punya pacar, belum pengalaman sama sekali tidak pernah. Iya, jadi kita tuh nanti langsung aja nih kalau udah pacaran ya gitu. Nah, itu tentang percintaan. Kalau tentang kematian kan juga masuk ke takdir mudrah kan? Yang tidak bisa diubah. Jadi kita nggak pernah tahu, siapa tahu habis mendengarkan diskusi ini kita meninggal, ya kan? Itu kita nggak pernah ada yang tahu gitu kan. Tapi kalau disuruh memilih nih, cara meninggal seperti apa sih yang Papa Adel? Jadi panas banget ya, jauh banget ya. Cara meninggal seperti apa sih yang Papa Adel, Apip dan Rintan harapkan? Jauh banget ya. Pernah mikir gak sih? Ya Allah, kalau gue mati, gue pengen kayak gini matinya. Pernah gak sih mikir? Bicara tentang kematian ya, Bu ya. Karena lo kan mati lo ngapa aja kan? Jadi pernah gak sih kebayang? Kayak saya kan sering kebayang, kalau gue mati gue pengennya lebih kayak gini nih. Saya tuh pengen mati kalau saya sudah seperti ini. Pernah gak sih mikir kayak gini? Ya tentunya bicara tentang kematian, agak sebelumnya perhatian. Ya bicara tentang kematian, tentunya kita semua pasti pengen meninggal dalam keadaan baik, betul? Husnul Khatimah. Mau nggak kita meninggal dalam keadaan yang buruk? Nggak mau. Nah, tapi saya pernah mendengar katanya ketika kita meninggal itu sesuai dengan apa kebiasaan kita. Ketika kita biasa melakukan hal-hal yang maaf buruk, bisa jadi kemungkinan kita meninggal dalam keadaan tersebut.
Tapi sebaliknya, yang kita harapkan adalah kita meninggal dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Berarti tugas kita apa? Dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita harus melakukan hal-hal yang baik. Karena kematian itu kita nggak tahu kapan yang datang. Bisa jadi yang kata dunia tadi setelah pulang dari sini ya bisa jadi pamit dulu saya belakangan atau pamit belakangan saya belakangan. Berarti tugas kita adalah kita harus melakukan kebaikan sampai kapanpun, sampai. Pikiran nggak pengen meninggalnya kayak gimana, sedang apa gitu? Kalau saya sih pengennya meninggal dalam keadaan bersujud. Masya Allah. Iya. Kalau Rintan, Di kopi lagi bersujud juga, sama aja. Tadi kata Bu Yuni, pernah gak kepikiran mati lagi ngapain atau mati pengen udah apa gitu? Kalau pengen udah apa kayaknya gak pernah kepikiran. Kalau misalkan lagi sakit berat atau lagi udah tua gitu, belum sih saya. Udah seumuran gini kadang-kadang kan suka apa ya? Saya tuh suka drag gitu ya, drag. Nah, terus kadang-kadang kayak, aduh pulang itu ngangkut apa aja, mati saya gitu. Kadang-kadang kayak gitu sih. Tapi ketika terjadi kayak gitu saya gak pernah kepikiran, aduh, ya belum nikah lagi, enggak. Enggak, maksudnya gak kepikiran gitu. Malah kadang kepikiran, ini lagi hari apa ya? Iya, hari Jumat gitu, atau lagi bulan puasa atau lagi gimana gitu. Ya pokoknya pasti kita semua pengen lagi ibadah sih, kita mungkin pengen lagi ngelakuin hal-hal yang ibadah ya. Soalnya ya emang ada ciri-cirinya kan ya. Walaupun kita nggak tahu yang meninggal itu Sul Fatimah atau Sul Fatimah, kalau secara kasat mata mungkin kebanyakan kepada yang tahu. Tapi ya sebenarnya ada ciri-cirinya kayak hari Jumat. Oke, terus apa lagi? Lagi sholat gitu Hari kan. Jumat, lagi sholat, lagi jihad ya? Lagi jihad apa lagi? Tahunnya enggak tidak menyusahkan. Dimudahkan. Jadi itu ciri-ciri husnul khotimah ya? Soalnya banyak kan ya, yang orang-orang yang lagi sholat kan juga lagi sholat Allahu Akbar gitu kan ya. Tiba-tiba aja gitu kan, sama yang orang yang lagi sholat itu lagi sujud, tiba-tiba agak bangun-bangun lagi gitu kan. Enggak lagi sujud terus enggak kan? Atau ada juga yang pernah dengar tetangga lagi ngajar di kelas terus tiba-tiba duduk, terus ini dia tidur di meja gurunya gini. Meninggal, udah gitu loh. Saya suka nonton yang di Instagram yang dia lagi main bola terus dia itu. Iya itu kan berarti itu di dalam khotimah. Tapi saya pernah membayangkan waktu itu, jadi ceritanya ketika saya menghamil anak saya yang ada nadi anak saya yang jantung itu ya, insya Allah. Ya lah, jadi ketika saya hamil dia itu tidak keluar. Susah keluar ya, udah sampai 10 bulan tidak keluar, sudah berbagai cara, udah dari clothing, ngepel jongkok, jalan, sampai stres gitu kan. Kok nggak keluar ya kan, gitu kan. Terus saya tuh selama hamil, saya selalu berharap saya harus lahiran normal gitu. Karena seorang wanita yang melahirkan normal adalah jihadnya gitu. Jadi berjuang mautnya itu kalau saya tinggal saat melahirkan berarti itu masuk surga nih buat jihad gitu. Walaupun tidak ada seorang ibu yang mau meninggal ketika anaknya lahir, bukan apa-apa, bukan karena egois, tapi gak akan ada yang sayang sama anaknya seperti ibu gitu. Nah akhirnya singkat cerita 10 bulan kagak keluar, saya harus ke rumah sakit dan detik itu jam 12 siang saya konsultasi, ini bayinya meninggal kalau tidak dikeluarkan sekarang juga gitu. Jadi gimana dong? Harus sesar. Nah, sekarang kalau sesar tuh harus puasa 8 jam kan ya? Saya tuh baru makan soto ikan gitu. Karena berpuasa bilang nanti kamu gak kuat, karena melahirkan itu butuh tenaga, jadi kita makan dulu. Gua makan dulu, habis itu tiba-tiba harus sesar, detik itu juga. Jadi sementara saya itu nggak mau sesar, saya tuh maunya normal. Itu takdir lagi kan lagi. Jadi yang saya sedihkan itu apa? Saya nggak mau sesar, karena sesar itu bukan perempuan. Kalau perempuan sejati itu yang normal, dia berusaha dia jihad itu normal. Saya nggak mau sesar, saya mau diinduksi aja, nggak bisa, itu udah habis katanya. Akhirnya kemudian kalau dipaksain induksi bayinya meninggal.
Akhirnya saya sesar, jam 12 saya kontrol, 12.15 saya masuk ruang operasi, saya dibedah. Saya nggak tahu kenapa. Di situ saya cuma bilang kalau saya meninggal saya ikhlas gitu. Karena beneran susah itu ternyata bisa juga coy. Kok ini jadi kayak ya udah kalau saya meninggal sekarang saya ikhlas. Lucunya ketika anak saya lahir ada efek biusannya. Ibu alhamdulillah anaknya sudah lahir. Saya rasa saya ngomong alhamdulillah ada nadi-nadi. Cuma kata dokter ibu kenapa waktu lahiran? Terus saya kalau di operasi itu ngomongnya nggak jelas gitu. Jadi kalau impian sebagai wanita maunya meninggal yang tetap berjihad gitu. Tetap Islamah ya. Kayak saudara-saudara kita yang sekarang ada di Gaza. Biasa perjuangan seorang ibu. Biasa. Di cerita Bu Yunia tadi balik lagi tentang nerima takdir kan ya? Iya. Tentang nerima takdir. Iya, kadang kan takdir yang ada Allah tetapkan ke kita tuh kadang kita gak sesuai sama ekspektasi kita ya kan ya? Gak sesuai sama harapan kita kayak tadi Bu Yunia pengennya lahirnya normal, tapi ternyata harus itu ya, harus sesar. Kayak saya dulu juga pernah ya, setelah lulus S1 itu tuh saya sambil kerja di Paman Nebek. Sambil saya tuh cari kerja, jadi saya pernah kayak nyebarin CV gitu, nyebarin ke sekolah-sekolah, pengen ngajar. Terus habis nyebarin CV ternyata gak dipanggil-panggil, udah lama banget kan, aduh ini gak enak kerja di Paman Nurun ya Ben kan. Ada yang pernah ngerasain kerja di keluarga gak sih? Gak enaknya gimana? Iya. Ya gak enak, pokoknya campur gitu. Wah anak bos, padahal bukan anaknya gitu. Nah setelah itu saya saking udah gak dipanggil-panggil sama sekolah, walaupun udah nyebarin CV, udah nyebarin biodata, saya S2 dulu aja kali ya gitu ya. Sehingga saya ada maksudnya bertepatan dan adanya LPDP atau enggak, beasiswa LPDP itu. Beasiswa LPDP itu yang ke kampus luar negeri gitu. Bisa kamu dalam dan luar negeri. Iya, bisa kampus dalam dan luar negeri. Saya teh ngumpulin berkas, udah disiapin, udah tinggal difotokopi walaupun ini salah saya. Kenapa nggak fotokopinya di deadline? Udah difotokopi tinggal scan, tadinya rencananya mau nge-scan-nya nanti malam lah gitu kan, biar lancar, kalau nggak biasanya kan sinyalnya lancar ya. Sehingga sorenya itu saya fotokopi itu berkas-berkas kayak ijazah dan sebagainya semuanya saya fotokopi. Nah biasanya ketika difotokopi sebelum asar, nah sore itu sebelum maghrib itu si tokonya masih buka karena ini kan toko dekat rumah ya. Saya tuh mau ngambil lagi. Karena percaya ini tuh tiap hari buka sampai malam. Saya mau ngambil fotokopiannya nanti aja deh. Ngambil scanannya nanti aja sebelum maghrib. Tahunya pas hari itu saya datang lagi ke fotokopian sebelum maghrib ternyata udah tutup. Aduh ini stres. Ya Allah ini terakhir malam ini dokter Alvin sampai ini nyari nomornya di fotokopian ada nomor HP-nya. Di telepon nggak bisa, nomornya nggak aktif. Terus nanya ngomong Gojek di situ, ojek pengkolan. Pak ini rumahnya di mana ya sih ini? Oh rumahnya di sini. Saya ikutin itu serius. Saya ikutin rumahnya ke sini, ternyata udah pindah gitu. Ini gimana kata saya terakhir malam ini kan masalah aja emang mungkin jalan bukan jalannya kali ya. Bukan takdirnya emang itu tepat ya, bukan takdirnya. Karena emang bukan takdirnya kali buat ngelanjutin S2. Tapi walaupun kayak gitu, walaupun nerima pasti ada rasa kesel kan ya. Ada rasa sedih, ada rasa nyesal, sedikit kecewa. Nah, tapi sedikit kecewanya itu balik lagi ke yang tadi, bisa jadi kita tuh membenci sesuatu padahal kita tuh akan mendapatkan hal baik dari yang kita benci tersebut. Contohnya setelah itu ternyata dibukalah ini pendaftaran CPNS yang ternyata di CPNS ini saya segitu lancarnya sehingga saya bisa jadi guru di sini di SMA Negeri 1 Cikarang. Gitu, walaupun iya gitulah boleh. Oke, karena kita tinggal punya waktu 5 minutes again. Iya, 9:40. Masih ada yang mau bertanya atau kita yang mau nanya aja nih? Ada yang mau ditanyakan apa ya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, gimana kalau kita yang nanya aja yang bisa jawab dapat hadiah? Boleh. Mulai dari saya ya. Hadiahnya udah siap. Oke, tadi jangan lupa ya Haikal ya. Oke, tebak-tebakan. Yang bisa jawab langsung lari ke depan ya. Tebak-tebakan. Iya, jangan satu orang. Aku takjil. Belum selesai udah olah kayak pikirannya. Aku takjil. Aku berbentuk kecil-kecil.
Tetap tenang guys. Usul. Waalaikumsalam. Jawabannya? Apa jawabannya? Pacar Cina. Pacar Cina. Bentuknya kecil-kecil, warnanya pink. Jauh dari Cina. Pacar itu nembak gitu. Kayaknya Mama Del kurang edukasi tajil. Saya tadi mikirnya dari Cina mochi loh. Mochi gede banget. Makasih ya. Ya. Question yang kedua dari Mama Del. Tebak-tebakan boleh. Berkaitan dengan materi tadi Materi ya? tadi boleh. Mas seru sih materi mana sih udah boleh. Bosan apa enggak? Gak apa-apa lah ya. Oke. Yang tadi Yang bisa jawab langsung lari ya, depan ya. Yang bisa jawab boleh langsung ambil rubriknya. Yang itu aja. Tadi ada 2 jenis macam takdir. Apa saja dan jelaskan apa definisinya. Apa tuh? Takdir itu ada 2, apa aja? Apa saja dan jelaskan. Yuk. 1, 2. Ya betul. Ini duluan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri yang ini dari kelas 12. Yang pertama ada takdir mutlak, yaitu takdir yang tidak bisa diubah, contohnya kematian, jodoh dan lainnya, dan itu alat yaitu takdir yang dapat diubah, seperti pendidikan dan perekonomian. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Saya mau minta dulu mau Papa Del dulu. Ih, jangan sih, harus ada. Harus. Ada kan? Ada. Iya, tapi udah kasih. Ada nggak? Ada. Satu lagi ada nggak? Oke. Dari Papa Del ya, ini spesial hadiahnya juga hadiahnya dari Papa Del. Question. Apa ya? Apa aja tentang Pahami lagi ya? rukun-rukunan boleh, tentang apa aja boleh. Tebak-tebakan boleh. Gampang banget ya? Gampang banget, cepet-cepetan sampai sini aja. Yaudah, cepetan sampai sini ya. Iman kepada qadar dan qadar, rukun iman yang ke Berapa? kenapa teriak dulu, maju dulu. Lagi. Apa tuh ya? Ya Allah. Jangan jadi beban ya, jangan jadi beban. Yang susah aja apa ya sekarang ya? Ya, coba. Dalil. Dalil. Susah ya? Jadi Susah banget. Rintan aja susah banget. Rintan adalah pertanyaan. Coba Rintan guys ya. Yang sudah dijelaskan. Belum. Sabar. Dari yang sudah dijelaskan. Yes. Sejak pertama kali kita bertemu. Kok pada ketawa sih?
Nabil, langkah pertama. Jadi trik pertama tinggal kasih syarat telur. Awas kepikiran. Jawabannya ya tadi. Jawabannya apa? 4 bulan. 4 bulan apa? Betul ya? Tepuk tangan. Ini dikasih tasbih dari Papa ada hati-hati ada peletnya. Oh, Nabil aja bisa pelet, Papa ada hati-hati ya. Agresif. Karena Papa Del nggak mau ngasih pertanyaan ya. Jadi teman-teman semuanya kita berikan masing-masing pembicara di depan satu quotes of the day ya. Sebelum kita tutup. Bisa nggak jalannya biasa aja? Nggak usah. Kenapa balik lagi? Oke, namanya siapa? Memang Dian dari kelas 10-11. Weh, mana 11? Kurang solid kayaknya. Oke, apa quote of the day hari ini? Bahagia itu gak harus sama-sama, cukup doain dia, habis itu giliran kita. Boleh, terima kasih ya. Oke, tadi udah dari cowok-cowok, saya mau cewek-cewek. Punya kan bisa dia. Quote of the day. Coba dari cewek-cewek. Perempuan siapa yang Yang itu? mau ngasih quote of the day hari ini dong. Walaupun tadi nggak nyambung ya. Ayo ada yang mau ngasih quote of the day? Apa itu? Nur. Ayo siapa lagi yang mau ngasih? Ayo, Serius ya? buka. Coba. Harap tenang. Apa yang terjadi? Coba jelaskan kepada kami. Ada apa ya? Udah lah. Oke. Namanya siapa? Tidak keluar itu. Cerita mau itu. Kelas? Jangan terlalu besar mencintai dia. Apa-apa ya? Attention please. Jangan terlalu berharap mencintai seseorang karena lebih sakit. Kata kita, jangan terlalu berharap mencintai seseorang karena itu menyakitkan. Itu harus dulu apa yang terjadi. Oke, untuk terakhir
Masih berkaitan dengan takdir. Mungkin satu prinsip saya. Prinsip saya adalah hidup ini hanya sekali hidup, hiduplah yang berarti. Kenapa? Saat kita selaku manusia jangan pernah meninggalkan jejak sedikit pun noda yang membuat orang lain sakit hati, karena itu akan membekas dan itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Kita hidup harus berarti kepada siapapun, karena kalau bicara tentang dalil ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berarti untuk orang lain. Jadi jangan sampai kalian itu harus berguna kepada siapapun, nggak boleh bikin sakit hati seseorang. Jadi kalau misalnya kalian dimanfaatin seseorang, lagi dimanfaatin teman, dimanfaatin gebetan, berarti gua manusia yang berguna gitu ya. Kayak gitu konsep. Sadar aja kepada Mas, apa ya? Kalau saya mah mungkin sama ngambil dari dalil juga. Lupa itu perkataan ulama atau perkataan Rasul. Pokoknya dalil. Tapi beda sama yang tadi ya. Bunyinya kayak gini. Kalau tadi mah kan asa anta karusyain Allah khairul lakum ya. Ini mah bunyinya gini. Ahbib, kayaknya udah di kelas. Ahbib habibaka haunan ma asa antakuna bagi doka yauman ma. Ahbib habibaka haunan ma, cintailah seseorang sewajarnya, asa antakuna bagi doka yauman ma, karena bisa jadi hal itu akan menjadi hal yang kamu benci suatu hari nanti. Kebalikannya, wa abghid bagi doka haunan ma, asa antakuna habibaka yauman ma, dan bencilah sesuatu itu sewajarnya, karena bisa jadi sesuatu ini menjadi hal yang kamu cintai nanti. Masya Allah. Jadi ini sewajarnya. Yang mulia